Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehin. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 22 Oktober 2020. Bukan damai melainkan pertentangan. Bacaan liturgi hari ini Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21 dan Injil Lukas 12 ayat 49 sampai 53. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Injil hari ini yang kita renungkan sangat mengagetkan kita semua. Apalagi bagi saudara kita yang baru menerima Yesus. Kenapa? Yesus mengatakan, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Lukas 12 ayat 51. Bahkan di dalam Injil Matius 10:34 dikatakan, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang." Matius 10 ayat 34. Dalam ayat 49 dikatakan juga oleh Yesus, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi." Saudara-saudaraku yang terkasih, apakah kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk membakar dan menghanguskan dunia ini? Padahal di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi apa maksud dari Injil hari ini, saudara? Kedatangan Yesus ke dunia bukanlah untuk mengacaukan situasi supaya terjadi kerusuhan dan permusuhan di dunia ini, saudara. Bukan pula untuk memperlihatkan kekejamannya dengan membakar dunia ini. Bukan, saudara. Namun kita mau diarahkan oleh Yesus untuk mengenal siapa itu Yesus dan untuk apa dia datang ke dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam pengajaran Yesus kali ini ada dua kata unik yang perlu kita renungkan, yaitu api dan pertentangan. Api yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah menunjukkan pada api cinta kasih. Api cinta kasih itu tidak lain dan tidak bukan adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang turun pada waktu Pentakosta, yang mana merupakan bukti bahwa Yesus tidak akan membiarkan manusia sendirian. Roh Kudus akan menyertai seluruh peristiwa kehidupan kita. Di sisi lain, tentang pertentangan. Pertentangan yang dimaksud oleh Yesus adalah menunjukkan pada keadaan di mana kita bersaksi tentang Dia, Sang Pemberi api cinta kasih itu. Kita akan ditolak, dihina, bahkan dijauhi oleh orang lain, bahkan orang terdekat kita, saudara. Ketika kita bersaksi, maka kita harus siap untuk menderita. Bahkan dengan keluarga sendiri pun kita akan dikucilkan, dibenci, saudara-saudara. Mengikuti Yesus berarti memilih kebenaran. Membela kebenaran berarti harus berani memutuskan relasi-relasi yang sudah erat, namun menolak akan kebenaran. Sekalipun keluarga, saudara, yang sering menghalangi tegaknya nilai-nilai kebenaran. Jadi, pertentangan di sini bukan sembarang pertentangan, saudara, melainkan pertentangan demi suatu kebenaran dan kebaikan. Dikatakan oleh Yesus bahwa Ia datang melempari api dan mengharapkan api itu menyala. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, memang kita harus tegas untuk menentukan pilihan. Ketegasan itu perlu demi suatu kebenaran.
Yesus adalah kebenaran itu. Seperti yang ia sendiri katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dengan kata lain saudara-saudara, pertentangan itu merupakan perang batin untuk memilih antara kebenaran dan kejahatan. Tentu hal ini akan berlaku untuk siapa saja termasuk di dalam kehidupan berkeluarga. Kebenaran hakiki harus dicari dan didapatkan. Karena kebenaran hanya ada pada diri Yesus, yaitu kebenaran ilahi. Yesus sebagai tanda pertentangan itu saudara, sudah dinubuatkan oleh Simon ketika Yesus dipersembahkan di dalam bait Allah. Lukas 2 ayat 34. Nah saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan pilihan hidup kita saat ini? Bagaimana kita menghadapi pertentangan itu? Apakah kita masih sanggup menjalani kebenaran itu dalam situasi saat ini? Atau justru kita meninggalkan Yesus? Injil hari ini saudara-saudara mau mengajak kita semua, saya dan saudara, untuk tetap mencari kebenaran melalui pintu keselamatan itu. Yohanes 10 ayat 9. Dan ketuklah pintu itu. Matius 7 ayat 7. Dan masuklah melalui pintu keselamatan itu. Matius 7 ayat 13. Yaitu Yesus sendiri saudara-saudara. Mari saudara-saudara, kita mau dengan hati yang percaya akan Dia. Kita mau mencari kebenaran hanya di dalam Dia. Semoga kita semua dapat memasuki pintu keselamatan itu dan mengikuti jalan kebenarannya yang telah ditunjukkan kepada kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.